Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isam Regiana, NIM 22220100631, kelas 6J, tugas mata kuliah Implementasi Kebijakan Publik dengan dosen pengampu Melsa Ulfi Wahyudianti. Di sini saya akan menjelaskan program Kartu Prakerja. Selanjutnya ada latar belakang, kebijakan, dan tujuan awalnya. Program Kartu Prakerja diluncurkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2020, awalnya sebagai kebijakan untuk meningkatkan kompetensi kerja bagi pencari kerja, pekerja yang terkena PHK, atau pekerja yang ingin meningkatkan keterampilannya. Namun seiring pandemi COVID-19, program ini juga diarahkan sebagai bantuan sosial semi BLT, bantuan langsung tunai, bagi masyarakat terdampak. Tujuan awal meningkatkan kualitas SDM Indonesia, mengurangi pengangguran, memberikan insentif ekonomi selama pandemi. Selanjutnya ada aktor-aktor utama dalam implementasi. Pemerintah pusat, Kemenko Perekonomian sebagai koordinator program manajemen pelaksanaan program Kartu Prakerja, unit khusus di bawah Kemenkom, platform digital mitra seperti Tokopedia, Bukalapak, Mau Belajar Apa menyediakan pelatihan daring, lembaga pelatihan menyediakan materi pelatihan, bank dan Page, OVO, GoPay, BNI, dan lain-lain sebagai penyalur insentif peserta masyarakat penerima manfaat. Selanjutnya ada pendekatan atau model implementasi yang digunakan. Pendekatan ini yang digunakan adalah hybrid, yaitu kombinasi top down dan bottom up. Top down, kebijakan dirancang dan diatur secara nasional oleh pemerintah pusat, termasuk alokasi dan mekanisme verifikasi peserta. Bottom, peserta diberikan kebebasan memilih pelatihan sesuai kebutuhan mereka di berbagai platform pelatihan berbasis demand driven. Selanjutnya faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan. Keberhasilan: akses pelatihan secara daring yang luas, fleksibilitas pilihan pelatihan, penyaluran insentif digital yang efisiensi. Kegagalan: kendala, masalah validasi data, misalnya seperti ganda bukan sasaran, akses terbatas di daerah terpencil karena keterbatasan internet. Kritik bahwa pelatihan bersifat terlalu umum dan kurang berdampak terhadap peningkatan kompetensi. Nyata, dominasi mitra platform sebesar potensi konflik kepentingan. Selanjutnya dampak nyata terhadap masyarakat. Dampak nyata terhadap masyarakat telah menjangkau lebih dari 16 juta peserta per 2023, memberikan bantuan ekonomi langsung selama pandemi, meningkatkan literasi digital dan pelatihan daring. Namun dampak terhadap penyerapan kerja dan produktivitas jangka panjang masih diperdebatkan. Selanjutnya saran atau strategi peningkatan implementasi ke depan. Saran: perlu evaluasi mendalam terhadap efektivitas pelatihan. Apakah benar-benar meningkatkan keterampilan beserta tingkatkan aksesibilitas di daerah 3T, tinggal, terdepan, terluar, misalnya lewat pelatihan offline,
atau hybrid melibatkan pemerintah daerah dalam proses seleksi dan pengawasan. Selanjutnya ada penutup. Program prakerja adalah inovasi kebijakan publik digital telah menjawab kebutuhan darurat pandemi. Namun perlu meningkatkan kualitas dan pemerataan akses. Implementasi berbasis hybrid model cukup adaptif, namun tantangan efektivitas dan inklusi sosial harus terus dipenuhi. Selanjutnya ada kesimpulan program prakerja. Poin ke-1, meningkatkan keterampilan. Meningkatkan keterampilan, program menyediakan akses pelatihan bagi peserta untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi kerja mereka. Poin kedua, ada insentif finansial. Insentif finansial, peserta penerimaan insentif finansial untuk biaya pelatihan dan mencari kerja, membantu meringankan beban ekonomi. Selanjutnya ada poin ketiga, dukungan kewirausahaan. Dukungan kewirausahaan, program ini mendorong membangun kewirausahaan dengan memberikan pelatihan dan dukungan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Selanjutnya ada implementasi beberapa kendala dalam pelaksanaan program meliputi masalah teknis, kualitas pelatihan, dan kurangnya kesesuaian antara pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja. Selanjutnya ada potensi peningkatan produktivitas. Potensi peningkatan produktivitas dengan meningkatkan keterampilan dan daya saing. Program ini berpotensi meningkatkan produktivitas angkatan kerja. Selanjutnya ada pentingnya evaluasi dan perbaikan. Pentingnya evaluasi dan kebaikan, evaluasi berkejutan dan perbaikan implementasi program diperlukan untuk memastikan efektivitasnya dalam mencapai tujuan. Program Kartu Prakerja merupakan upaya penting dalam membangun sumber daya manusia Indonesia dengan mengatasi tantangan yang ada. Terus meningkatkan kualitas program Kartu Prakerja dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian dan terima kasih presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.